Selamat pagi juga. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Karena semuanya sehat, semuanya semangat, dan kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, Ibu minta satu orang pimpin doa ya. Ibu guru serta teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Bapa dalam surga, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Ninda sudah membawa kita dalam doa. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Oke. Tidak ada lagi sampah di sekitar meja, kursi, tidak ada? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan. Ibu perhatikan semua bangku terisi penuh. Jadi semuanya hadir ya? Nah, semuanya hadir. Jadi semuanya sehat kan? Terima kasih karena menjaga kesehatan. Agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat lagi, seperti biasa kita awali dengan mengucapkan yel-yel fisika. Yel-yel fisika mulai. Fisik, fisika, fisik siap kaya. Mau jadi siswa aktif? Mau. Bagaimana caranya? Dengan mempersiapkan diri. Semangat, hore. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Bagaimana? Sudah lebih semangat? Sudah. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang ada di gambar. Di depan itu menunjukkan gambar apa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Ninda. gambar depan yang merupakan alat ukur suhu yang disebut termometer. Oke, terima kasih untuk Ninda ya. Jadi kalian sudah mengamati gambar. Sekarang Ibu ingin bertanya. Apakah kalian mengetahui berapa suhu tubuh kalian saat ini? Tidak, Bu. Kenapa? Ya, Ibu kasih kesempatan ke Pince ya. Silakan Pince. Ternyata ada alat ukur untuk mengukur suhu tubuh. Oke, bisa dipahami? Oke. Pertanyaan berikut. Mengapa diperlukan alat ukur untuk mengukur suhu? Oke, Elsin dulu. Agar bisa mengetahui suhu tubuh kita saat ini. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk jawaban-jawaban dari saya. Jadi, sekarang Ibu akan menguji kemampuan awal kalian ya. Silakan buka handphonenya, Ibu sudah kirimkan di grup ya. Grup WA. Silakan diisi asesmen diagnostiknya. Sudah selesai? Berapa Egin? 100. Oke. Octavianus ya, nilainya juga 100. Jadi semuanya sudah bisa mengerjakan asesmen diagnostik ini. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Berarti kita bisa lanjutkan. Bisa ya. Dari asesmen diagnostik kita mempelajari tentang suhu. Manfaat mempelajari suhu dalam kehidupan itu apa? Oke, Ninda silakan. Beberapa manfaat suhu dalam kehidupan itu, yang pertama untuk kesehatan manusia. Ya, bisa dijelaskan. Misalnya hubungan suhu dengan kesehatan manusia itu bagaimana? Jadi, suhu memengaruhi kesehatan manusia dalam berbagai cara. Suhu yang ekstrim dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kelelahan panas, hipotermia, atau kondisi lainnya. Ya, jadi penting tidak kita mempelajari suhu saat ini? Penting. Tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Masing tujuan pembelajaran ini ada penilaiannya ya. Oke. Penilaiannya
Itu untuk tujuan pembelajaran pengetahuan ada, keterampilan ada, dan sikapnya ada. Oleh karena itu, Ibu minta satu orang, silakan baca tujuan pembelajaran pengetahuan. Ya, Dela. Tujuan pembelajaran pengetahuan melalui penggunaan model PBL dan diskusi kelompok, peserta didik kelas 11 mampu menganalisis besaran suhu dan mengonversikan suhu dari skala yang satu ke skala lainnya dengan benar. Oke, terima kasih untuk Dela. Dari ketiga tujuan pembelajaran ini, Ibu akan menilai. Di tujuan pengetahuan, Ibu akan mengambil nilai dari penilaian pengetahuan atau tes sumatif ya. Oke, untuk keterampilan itu ini, melalui diskusi bagaimana kalian bisa melakukan percobaan. Kemudian mengumpulkan informasi, kemudian menyajikan data hasil percobaan. Penilaiannya itu ada 3 ya. Kemudian tujuan pembelajaran sikap, di situ Ibu akan menilai bagaimana kalian berperan aktif dalam kelompok. Tujuan pembelajaran semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Oke, oleh karena itu kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sudah lebih semangat ya? Oke, berikutnya Ibu akan menyajikan sebuah tayangan video yang berhubungan dengan suhu. Diisi dengan air panas, air keran, dan air es. Lalu, tangan kanan dicelupkan ke dalam air panas dan tangan kiri dicelupkan ke dalam air. Kanan terasa dingin, sedangkan tangan kiri terasa hangat. Padahal kedua tangan diletakkan pada air yang panas. Pertanyaannya, apakah perasaan kita dapat menyatakan suhu suatu benda dengan baik? Kita berikan kesempatan kepada Tince ya. Silakan Tince. Kita tidak dapat menyatakan suatu benda dengan perasaan kita. Karena belum tentu perasaan kita menyatakan suatu suhu dengan benar tanpa menggunakan alat ukur yang dinamakan dengan termometer. Oke, itu jawaban dari Tince. Jadi dari permasalahan ini diharapkan kita bisa menggunakan alat pengukur suhu atau yang disebut termometer ini dengan baik. Ibu minta kalian sekarang bentuk dalam kelompok, duduk dalam kelompok ya. Tuh, pengertian di depan. Oke, Elsin, silakan. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Untuk mengetahui dengan pasti dingin atau panasnya suatu benda, kita memerlukan suatu besaran yang dapat diukur dengan alat ukur. Oke, jadi dari video tadi kita tidak bisa menggunakan perasaan kita untuk mengukur suhu ya. Jadi kita memerlukan alat ukur yang disebut termometer. Sekarang di sini ada 6 jenis termometer. Jadi yang kita gunakan ini adalah termometer zat cair dan termometer digital ya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja, bahan ajar, dan buku sumber ya. Ibu minta masing-masing perwakilan dari setiap kelompok silakan maju. Terima LKPD, bahan bacaan. Kemudian untuk kelompok 2. Oke, sekarang silakan lakukan pengukuran. Sambil membaca LKPD-nya, bahan ajarnya juga dibaca, bahan bacaannya. Tabel yang pertama itu kita disuruh untuk mengukur suhu tubuh. Oke, mulai dari kelompok 1, silakan. Kelompok 2 sudah dituliskan hasil pengukuran suhu. Nanti setelah
5 menit dibaca hasilnya ini ya. Oke. Oke. Untuk membaca hasilnya sebentar, pegang di sini ya. Dan bacanya dari depan. Bisa? Mohon perhatian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mohon perhatiannya. Dalam proses diskusi, melakukan percobaan, Ibu akan mengambil nilai ya. Jadi, lakukan percobaan dengan penuh hati-hati, dengan serius, dengan cermat, kemudian konversikan. Untuk LKPD, ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 3. Tidak? Bagaimana kelompok 3? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Semuanya sudah dibaca hasil pengukurannya? Sudah. Sudah. Oke, kelompok 2. Yang ingin ditanyakan? Dengar, pertanyaannya tadi Ibu. Ibu sudah lihat kalian punya hasil kerja ya? Dari hasil kerja ini tadi, pertanyaan Ibu. Di sini yang lain ada derajat-derajat. Kenapa di sini Kelvin tidak menggunakan derajat? Karena skala Kelvin adalah skala mutlak absolut, yang berarti skala Kelvin menggunakan nol mutlak. Berarti siapkan untuk presentasi ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Nah ya, karena waktunya sudah habis untuk diskusi, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada 2 kelompok-kelompok untuk mempresentasikan di depan ya. Manfaatkan papan tulis ya untuk menuliskan hasil pekerjaan di depan. Silakan. Untuk kelompok 1, Ibu berikan kesempatan. Silakan maju untuk presentasikan hasil diskusinya. Jadi untuk kelompok 1, Ibu kasih kesempatan untuk presentasikan tentang pengukuran suhu air panas ya. Oke, silakan. Selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1. Selamat siang. Semua selamat siang. Selamat siang. Saya selaku pemateri dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang cara kami mengkonversikan suhu air panas ke derajat yang lain, yaitu Reaumur, Fahrenheit, dan Celsius. Jadi baik, mohon perhatian teman-teman. Tadi sesuai dengan hasil pengukuran yang kami lakukan terhadap suhu air panas, diperoleh hasilnya itu 57 derajat Celcius. Lalu kami mengkonversikannya ke skala suhu Reaumur dengan rumus 4/5 kali derajat Celcius. 4/5 dikali 57, lalu 5 dibagi dengan 57 menghasilkan 4 kali 11,4. Hasilnya adalah 45,6 derajat Reaumur. Lalu berikutnya ke skala suhu Fahrenheit. Berlaku rumus 9/5 dikali derajat Celcius ditambah dengan 32. 9/5 dikali 57 ditambah 32. 57 dibagi 5 hasilnya adalah 11,4. Lalu 9 dikali 11,4 ditambah 32 hasilnya adalah 134,6 derajat Fahrenheit. Berikutnya ke skala suhu Kelvin. Berlaku rumus derajat Celcius ditambah 273. Hasilnya adalah 57 ditambah 273 sehingga hasilnya adalah 320 Kelvin. Sekian pemaparan diskusi dari Sari. Oke, baik, terima kasih kepada Anda. Kesempatan berikut
Saya silakan kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Semangat sedikit, Bapak moderator. Oke, silakan. Para teman saya silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan bertanya, mengapa dalam satuan Kelvin tidak memiliki derajat? Jadi baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jain selaku perwakilan dari kelompok 2. Mengapa Kelvin tidak menggunakan simbol derajat? Jadi, Kelvin tidak menggunakan simbol derajat karena skala Kelvin tidak menggunakan interval atau perbedaan derajat yang sama seperti skala Celcius atau Fahrenheit. Skala Kelvin dimulai dari nol absolut di mana partikel-partikel dalam zat memiliki energi thermal minimum. Sekian dari saya. Bagaimana teman Jain? Apakah jawaban dari kami sudah cukup atau masih ada sanggahan dari kelompok 3 yang sudah memiliki pertanyaan? Baik, silakan. Baik, langsung saja. 32 yang terdapat pada Fahrenheit dan 273 pada Kelvin itu berasal dari mana? Oke. Saya langsung jawab. Jadi teman-teman coba lihat di LK dengan bahan baca yang tadi itu sudah kasih. Jadi di situ kamu lihat di bagian skala suhu. Nah di situ ada 4 skala suhu, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Lalu titik tetap bawah atau saya mengambil. Nah, langsung saja ya. Bisa dilihat di tabel di situ ya, untuk mempersingkat waktu. Ini ya. Itu sudah ada di bahan bacaan itu. Silakan dilihat di LK masing-masing. Seperti yang Ibu tampilkan di depan. Ninda langsung jelaskan di depan saja. Silakan. Jadi kan skala suhu itu ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi Celcius itu yang punya titik tetap bawah itu kan Diperhatikan ya. Terus titik tetap atasnya 100 derajat Celcius. Nah, untuk memperoleh skala ini, dia tuh pakai rumus titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah. Jadi 100 derajat dikurangi 0 derajat hasilnya tuh 100. Berikutnya Fahrenheit. 32 derajat Fahrenheit ini dia titik tetap bawahnya. Terus titik tetap atasnya itu 212 derajat Fahrenheit. Jadi jumlah skalanya 212 dikurangi 32 dapatnya itu 180. Terus di sini Kelvin 273 Kelvin titik tetap bawahnya, sedangkan titik tetap atasnya 373. 373 Kelvin dikurangi 273 dapatnya 100. Nah, tadi kan pertanyaannya dari mana 32 dengan 273. Jadi di sini itu ada perbandingan. Skala Celcius dia menggunakan perbandingan 4. Lalu skala Reaumur dia menggunakan perbandingan 5. Sedangkan Terbalik ya. Terbalik. Celciusnya 5, Reaumurnya 4. Mohon maaf, Celcius ini perbandingannya 5, Reaumurnya perbandingannya itu 4, terus Fahrenheit perbandingannya 9. Loh, kenapa 9? Nah, 9 itu sesuai dengan ini kan jumlah skala nih. Jadi di sini tadi kan 5, terus di Reaumurnya kan 4, jadi jumlahkan 4 ditambah 5 hasilnya adalah 9. Begitu pula di jumlah skala ya, 100 ditambah 80 hasilnya kan 180. Lalu di sini Kelvin, dia itu menggunakan perbandingan 5 yang sama dengan Celcius karena jumlah skalanya sama. Kenapa di sini dia pakai 32? Mereka pakai 32 itu, mereka ambil lagi di titik tetap bawah yaitu 32 derajat Fahrenheit. Sehingga kan di sini kan konversikan suhu itu dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Jadi dipakailah perbandingannya ini nih. 9 di Fahrenheit tadi kan perbandingannya 9, di Celcius perbandingannya 5, sehingga dia punya bentuk rumusnya 9/5 dikalikan derajat Celcius terus dijumlahkan lagi dengan 32 yang merupakan titik tetap bawah. Berikut skala Kelvin, pasti bukan hanya kelompok 2, kelompok
Ini juga bertanya, kenapa skala Kelvin tuh dia tidak menggunakan perbandingan yang kayak 4/5, 9/5, dia tuh berdiri sendiri. Alasannya, karena Celsius dengan Kelvin itu, dia punya jumlah skalanya kan 100. Otomatis perbandingannya juga sama, yaitu perbandingannya tuh 5. Nah, jadi kalau 5/5, dapatnya kan 1. Jadi 1, kalau dikalikan dengan bilangan apapun itu, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Oleh sebab itu di sini dia langsung tidak menggunakan perbandingan yang ke 5/5, tapi dia langsung derajat Celcius dijumlahkan dengan 273 yang merupakan titik tetap bawah dari derajat Kelvin. Begitu pula dengan 32 ini tadi Fahrenheit, mereka menggunakan titik tetap bawah yaitu 32 derajat Fahrenheit. Sekian penjelasan dari saya. Bagaimana, Mas? Silakan kelompok 1 langsung berikan kesimpulan dari percobaan yang sudah dilakukan. Jadi kesimpulannya, hari ini kita telah melakukan pengamatan pada suhu air panas yaitu 57 derajat Celcius. Lalu mengkonversikannya ke berbagai skala yaitu Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dengan hasilnya itu Reaumurnya 45,6 derajat Reaumur, Fahrenheitnya 134,6 derajat Fahrenheit, dan Kelvinnya 300. Kelompok 2 Tentu bisa didengar di depan. sangat bermanfaat, apalagi dalam kehidupan sehari-hari sering ada keterkaitannya dengan suhu. Itu saja pemaparan materi dari kami kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1 ya. Silakan kembali kelompok 1. Ibu langsung saja memberikan penguatan ya atas apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 2 tadi, kenapa Kelvin ini tidak menggunakan derajat? Jawabannya sudah dijawab ya oleh kelompok 1 karena Kelvin itu suhu minimumnya 0 absolut ya. Kalian bisa perhatikan di buku sumber ya. Di buku paket itu di halaman 140. Bisa diperhatikan. Ya. Kelvin itu satuan internasionalnya itu dia suhu titik tetap bawahnya itu selain 273 ada 0 absolut lagi ya. Bisa dilihat di situ. Suhu mutlak. Itu sehingga Kelvin tidak menggunakan derajat. Oke, berikutnya yang kedua. Perhatikan ke sini. Di sini pertanyaannya, kira-kira 32 ini dari mana ya? Reaumur. Dari Celsius ke Reaumur. Di sini ya. Celsius ke Reaumur, dia R sama dengan 4/5 dikali Celsius. 4 ini berasal dari skala perbandingan Reaumur. 4. Bisa? Bisa. Oke. Kemudian 5 ini skala perbandingan suhu Celsius dikali dengan suhu yang diketahui. Bisa? Bisa. Oke. Sehingga hasilnya 4/5 dikali 57. Hasilnya 45,6 derajat Reaumur. Reaumur, karena yang ditanya itu Reaumur, ya. Oke, berikutnya Fahrenheit. Fahrenheit ini lihat, kenapa 9/5? Karena perbandingan Fahrenheit itu 9. Perbandingan Celsius itu berapa? 5. Skalanya adalah 5. Dikali suhu yang diketahui dalam Celsius. Kenapa ditambahkan 32? Karena titik tetap bawah dari Fahrenheit itu 32. Berbeda dengan Reaumur dan Celsius. Reaumur dan Celsius itu titik tetap bawahnya berapa? 0. Itu sehingga tidak ada tambah 0 di belakang ya. 0 itu kan bisa tidak usah ditulis karena menghasilkan bilangan itu sendiri. Bisa dipahami? Oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya?
Tidak ada. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekarang untuk penilaian Ibu sudah ambil penilaian diskusi, penilaian percobaan kalian, penilaian sikap, keterampilan ya untuk menguji pemahaman kalian dalam mempelajari materi hari ini. Ini Ibu bagikan lembar soal sumatif. Kerjakan masing-masing. Ibu kasih waktu 2 menit. Oke, kelompok 3 sudah? Sudah. Silakan dikumpulkan di satu tempat ya. Kelompok 1 dikumpulkan di sini, kelompok 2-nya di tengah, kelompok 3-nya di sini ya. Oke, semuanya sudah dikumpulkan? Sudah. Jangan lupa tugas. Tugas tadi yang pertama itu apa? Hubungan antara cuaca dengan Hubungan antara cuaca yang terjadi saat ini dengan suhu yang kita pelajari hari ini. Ya. Yang kedua, oke. Baik, sudah semua dikumpulkan? Sudah? Oke. Kita sudah bisa memberikan kesimpulan ya. Jadi manfaat suhu itu dalam berbagai bidang kehidupan. Banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, regulasi biologis ya. Bagaimana aturan sistem yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup berguna agar makhluk hidup bisa hidup secara seimbang, serasi, dan selaras. Oke, di sini contohnya saat musim hujan di luar, kita perlu memakai jaket atau tidak? Perlu. Kenapa perlu memakai jaket? Itu tadi maksudnya regulasi biologis ya. Berguna agar makhluk hidup bisa hidup secara seimbang, serasi, dan selaras. Bagaimana kita bisa mempertahankan suhu tubuh dari cuaca yang dingin? Pertanian dan pemeliharaan tanaman. Hubungan pertanian dengan suhu itu apa? Bisa diberikan contohnya? tanaman memiliki kebutuhan suhu tertentu untuk pertumbuhan dan reproduksi yang optimal. Pemahaman tentang pola suhu membantu petani dalam penjadwalan tanam, pemilihan jenis tanaman, dan manajemen pertanian. Oke, baik ya. Jadi petani tidak bisa tanam padi itu ketika panas atau tidak ada air di sawah ya. Pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang hubungan antara suhu dan kalori ya. Harapannya sebelum ke sekolah carilah dulu materi tentang ini dan pelajari dari rumah. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih kalau bisa. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa penuh ya.